Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Cahaya 5. Ini kompetensi dasarnya. Kali ini kita ke pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, terutama di lensa. Ini indikator kompetensinya. Kita sampai di poin 2 dan 3. Lihat video berikut. Perhatikan bentuk pensilnya. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, anak-anak, hal tersebut semuanya terjadi karena pembiasan cahaya. Karakteristik bayangan yang dihasilkan berbeda dengan pemantulan. Kenapa? Karena pada pembiasan, kerapatan medium mempengaruhi kecepatan cahaya di medium tersebut. Karena kecepatan cahayanya dipengaruhi, maka hasil pembiasannya karakteristiknya beda dengan pemantulan. Mari kita kenal satu persatu. Ada dua alat optik pada pembiasan, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Kita kenalan dulu dengan lensa cembung. Bentuk lensa cembung adalah gabungan dari dua lingkaran sebagai berikut. Ini pusat lingkarannya. Kalau kita gambar ulang, maka gabungannya bentuknya seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Dan ini adalah jari-jari serta fokusnya. Karena dari dua lingkaran ada dua jari-jari dan dua fokus. Bagaimana pembentukan bayangannya? Misal ada benda seperti ini, maka pertama dia sejajar dengan garis horizontal. Dibiaskan menuju fokus kedua. Lalu yang berikutnya datang melalui fokus pertama, dibiaskan sejajar horizontal sehingga ada titik temu di sini dan bayangannya menjadi seperti ini. Karena dibentuk dari garis sambung, bayangannya berarti nyata. Dan ternyata nyata itu justru di belakang lensa. Padahal kemarin di cermin, nyata itu kan di depan cermin. Sekarang, kalau lensa cekung, gabungannya seperti ini. Sehingga kalau digambar ulang, ada titik temu di sini seperti ini. Dan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Dan ini adalah jari-jari serta fokusnya. Sama seperti tadi, karena dibentuk dari dua lingkaran, maka punya dua jari dan dua fokus. Sekarang kita lihat bagaimana cara pembentukan bayangan di lensa cekung. Ada benda sejajar garis horizontal, dibiaskan seakan-akan meninggalkan fokus. Kita lihat ini kan segaris ya, seakan-akan meninggalkan fokus pertama. Lalu kita buat garis terusan dari garis biasnya. Ini sekarang yang berkas kedua, seakan-akan menuju fokus kedua, tapi justru dibiaskan sejajar garis horizontal. Dari sinar biasnya kita buat garis terusan. Ada titik temu di sini dan disinilah bayangannya terjadi. Kita lihat karena dibentuk dari garis putus-putus, bayangannya berarti maya. Tapi yang ini kok bayangannya di depan. Ternyata maya di depan lensa. Ini kan kebalikan dengan cermin, dimana kalau cermin itu maya justru di depan cermin. Dari hal tersebut, sifat bayangan yang dihasilkan lensa ternyata berkebalikan dengan cermin tadi, masalah depan dan belakang tadi ya. Bisa kita cek dengan rangkuman pada tabel berikut. Ini ada sebuah tabel. Alat optiknya saya isi lensa cembung sama lensa cekung. Kita tahu kalau cembung tadi fokusnya positif, cekung negatif. Jarak bendanya akan selalu positif. Bayangan yang dihasilkan kalau cembung bisa maya, negatif, nyata, positif. Kalau cekung pasti maya. Ingat kalau maya itu justru di depan lensa. Kalau nyata justru di belakang lensa. Berkebalikan dengan cermin. Persamaannya untungnya masih sama.
yaitu seperti ini, dan keterangannya juga sama seperti pada cermin. Mari kita aplikasikan persamaan tersebut. Untuk soal berikut, cara pengerjaannya seperti ini. F4 dapat dari fokusnya 4. Kita masukkan, terus 1/6-nya saya pindah sebelah kiri menjadi negatif, lalu saya samakan menjadi 12. 4 12 maka atasnya 3. 6 supaya jadi 12 dikali 2 atasnya 2. 3 dikurangi 1 1 sehingga S aksennya adalah 12 cm. Perbesaran kita masukkan rumusnya. Kita masukkan angkanya. S aksen 12 dapat dari sini, S6 dapat dari sini dan sini ya. Sehingga perbesarannya 2 kali. Melihat ini positif berarti nyata, dan nyata itu selalu terbalik. Dan ini diperbesar. Soal berikutnya seperti ini. Kita masukkan rumusannya. F-nya 6 dapat dari sini, tapi karena cekung maka dia negatif. S12 dapat dari sini. 1/12 saya pindah sebelah kiri menjadi seperti ini, lalu saya samakan menjadi 12. Min 6 supaya jadi 12 kan berarti dikali min 2. Min 2 dikurangi 1 kan berarti min 3. Lalu saya balik menjadi 12 dibagi min 3, hingga hasilnya min 4 cm. Perbesaran bayangan, S aksen min 4 dapat dari sini, S-nya 12 dapat dari sini. Berarti kan sepertiga. Jangan lupa kalau harga mutlak itu negatifnya jadi hilang. Berarti dari negatifnya ini maya. Kalau maya itu selalu tegak, dan lihat posisinya antara 0 dan 1, maka dia diperkecil. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kerjakan kuis berikut. Tulis cara dan jawaban di kertas bebas rapi sopan, foto lalu upload ke Google Classroom. Sekian video dari Pak Aris. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan